Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Resatnan. Kali ini gue akan membahas soal hasil dari temuan dan kesimpulan serta rekomendasi tim gabungan independen pencari fakta yang dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Ya, seperti yang mungkin sudah banyak beredar bahwa rekomendasi dan juga kesimpulan dari tim TGIPF ataupun tim gabungan independen pencari fakta sudah diserahkan ke Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara hari Jumat pada tanggal 14 Oktober 2022 oleh tim TGIPF. Nah, yang menarik adalah dari berbagai rekomendasi yang diserahkan gitu, ada rekomendasi memang yang khusus ditujukan kepada PSSI gitu. Setidaknya dari rekomendasi-rekomendasi ini untuk PSSI ada 12 poin rekomendasi. Yang menarik adalah di sini dari rekomendasi awal untuk PSSI adalah pernyataannya saya bacakan dulu. Yang pertama, secara normatif pemerintah memang tidak bisa mengintervensi PSSI. Namun dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban sebanyak 712 orang, di mana saat laporan ini disusun sudah mencapai 132 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, 484 orang luka sedang atau ringan yang sebagian bisa saja mengalami dampak jangka panjang. Jadi dari rekomendasi ini sudah terlihat jelas ya, arah dari TGIPF adalah menyarankan untuk Ketua Umum PSSI Bapak Muhammad Iryawan dan juga seluruh jajaran komite eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral gitu. Ya, kalau dari kemarin kan memang masih ditunggu ya bentuk pertanggungjawabannya seperti apa. Kalau PSSI sendiri menyatakan, Pak Muhammad Iryawan kemarin, bentuk pertanggungjawabannya adalah ya ini mengawal kasus ini secara tuntas, kemudian mengawal proses untuk perbaikan ini hingga menghasilkan sebuah tahapan-tahapan serta aturan-aturan yang memang membuat pengelolaan sepak bola Indonesia menjadi lebih baik gitu. Kalau menurut Pak Muhammad Iryawan kan bentuk pertanggungjawaban dia adalah salah satunya itu gitu. Itu adalah bentuk pertanggungjawaban dia atas tragedi Kanjuruhan. Tapi di sini yang disarankan oleh tim TGIPF dan direkomendasikan ke Presiden Jokowi adalah untuk mundur dari jabatannya. Yang ini memang sudah banyak disuarakan juga oleh netizen, oleh masyarakat, oleh publik pecinta sepak bola Indonesia juga, bahwa Ketua PSSI harus mundur gitu. Walaupun ada drama juga bahwa Coach STY Sinteyong, kalau Iwan Bule mundur, ya dia juga akan mundur gitu dari pelatih timnas Indonesia. Ya, kita tunggu saja nanti keputusan dari STY. Kemudian di sini ada rekomendasi berikutnya, karena TGIPF tentunya pasti tahu kalau misalkan ada kekosongan kepemimpinan harus digelar kongres oleh PSSI, yang dalam hal ini adalah kongres luar biasa gitu. Ya, daripada itu, maka untuk menjaga keberlangsungan kepengurusan PSSI dan menyelamatkan persepak bolaan nasional, pemangku kepentingan PSSI diminta untuk melakukan percepatan kongres atau menggelar kongres luar biasa untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan. Pemerintah tidak akan memberikan izin pertandingan Liga Sepak Bola Profesional di bawah PSSI, yaitu Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 sampai dengan terjadinya perubahan dan kesiapan yang signifikan oleh PSSI dalam mengelola dan menjalankan kompetisi sepak bola di tanah air. Adapun pertandingan sepak bola di luar Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 tetap berlangsung dengan memperhatikan ketertiban umum dan berkoordinasi dengan aparat keamanan. Jadi, kalau hal ini ataupun KLB ini tidak dilaksanakan, kemudian tidak ada perubahan dan kesiapan yang signifikan dari PSSI dalam pengelolaan kompetisi, maka izin bergulirnya Liga 1 ini tidak akan diberikan. Kalau berkaca dari timeline yang sudah disusun oleh tim PSSI bersama dengan FIFA AFC dan perwakilan pemerintah kemarin di Jakarta, yaitu yang tergabung dalam Satgas Transformasi Sepak Bola gitu, yang dibentuk bersama PSSI, FIFA, AFC, dan juga perwakilan dari beberapa departemen pemerintah. Ya, timelinenya adalah
direncanakan akhir November nanti itu Liga 1 sudah bisa dimulai gitu. Jadi ada tahap uji coba pada sekitar tanggal 16 atau 18 gitu. Ya, kemudian ada beberapa pertandingan dipilih, venue-nya juga dipilih, dan kemudian akhirnya pada tanggal 25 atau 26 November nanti Liga 1 sudah bisa bergulir secara utuh gitu. Jadi sebenarnya ada timeline seperti itu yang sudah dibuat, yang kita tunggu. Kalau misalkan seperti ini, tidak ada KLB dan tidak ada yang mundur, akan menjadi seperti apa nanti tarik-tarikannya, kuat-kuatannya antara pemerintah dengan PSSI, karena kan memang pemerintah tidak bisa serta-merta melakukan intervensi ke PSSI gitu. Dan ini yang akan menjadi kunci adalah saat nanti Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu dengan Presiden Jokowi di Jakarta terkait membahas masalah ini. Pastinya akan terjadi perbincangan soal ini gitu. FIFA sendiri kan pasti sejauh ini yang kita tahu adalah sangat anti, sangat alergi dalam tanda kutip PSSI ataupun anggota dari mereka diintervensi oleh pihak ketiga. Dalam ini apalagi ada intervensi dari pemerintah gitu. Ya, karena FIFA punya kekuasaan tersendiri, otoritas tersendiri di situ yang mereka anut, yang mereka terapkan, yang tertera dalam statuta mereka, yaitu statuta FIFA yang juga diadopsi menjadi statuta PSSI. Jadi tidak ingin ada intervensi dari pihak ketiga gitu untuk anggota mereka. Jadi ini akan seru nih, kita tunggu nih bagaimana nanti sikap dari PSSI, apakah bersedia mundur gitu. Kemudian sikap dari FIFA-nya nanti akan seperti apa gitu. Ya tergantung nanti pembicaraannya antara Presiden Joko Widodo dan juga Presiden FIFA Gianni Infantino. Sejauh ini memang FIFA kalau dalam pernyataan normatifnya, FIFA dan AFC ya terus memberikan dukungan penuh kepada PSSI untuk melakukan pembenahan gitu. Ya itu yang terjadi. Kemudian rekomendasi selanjutnya adalah dalam rangka pelaksanaan prinsip tata kelola organisasi yang baik, good organization governance, perlu segera bagi PSSI untuk merevisi statuta dan peraturan PSSI. PSSI juga mendesak untuk menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik terhadap berbagai sumber dan penggunaan finansial serta berbagai lembaga kegiatan usaha di bawah PSSI. Ya sebenarnya ya ini menjadi salah satu juga yang menjadi konsen terkait dengan keterbukaan informasi dari PSSI. Kemudian poin selanjutnya, dalam rangka membangun persepakbolaan nasional yang berperadaban dan bermakna bagi kepentingan publik, penyelamatan PSSI tidak cukup hanya berpedoman pada statuta PSSI yang isinya banyak bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, namun perlu pula didasarkan pada prinsip menyelamatkan kepentingan publik atau keselamatan rakyat. Dasar dari ketatan pada aturan resmi dan dalil keselamatan publik ini adalah aturan moral dan nilai-nilai etik yang sudah menjadi budaya dalam kehidupan kita berbudaya. Jadi ini juga yang direkomendasikan. Kemudian PSSI dan Polri berkoordinasi untuk menyusun regulasi pengamanan pertandingan sepak bola yang sesuai dengan standar FIFA. Unsur kepolisian hanya sebagai supervisi. Tenaga pengamanan direkrut dari tenaga profesional atau steward yang dilatih dan disiapkan oleh Mabes Polri, dan PSSI di bawah pengendalian Mabes Polri. Jadi nantinya gitu regulasi pengamanan untuk tenaganya ya sudah tidak ada mungkin anggota Polri lagi di situ, tapi memang tenaga-tenaga yang dari pihak ketiga ataupun tenaga dari pihak swasta untuk melakukan pengamanan di area stadion. Kemudian merevisi regulasi PSSI untuk menghilangkan potensi konflik of interest dalam kepengurusan PSSI. Pengurus PSSI berkewajiban untuk merevisi atau membuat peraturan termasuk tentang tanggung jawab pasal 3D Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI tahun 2021. Terus memastikan bahwa semua regulasi PSSI dilaksanakan sesuai dengan aturan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap berakhirnya pertandingan. Kemudian PSSI harus melakukan pembinaan kepada para pelaku olahraga melalui pelatihan-pelatihan terukur dan tersertifikasi secara berkala, itu terhadap Meskom, security officer, wasit, juri, dan juga panpel. Kemudian melakukan pembinaan terhadap stakeholder, pemangku kepentingan sepak bola nasional. Kemudian dibutuhkan pengurus PSSI hadir secara fisik dari tahap perencanaan sampai dengan tahap akhir pertandingan atau dalam kurung pasca pertandingan. Kemudian untuk menjamin kesejahteraan pemain, nah ini yang cukup unik juga nih. PSSI perlu segera memastikan penerapan UU nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan terkait jaminan ketenagakerjaan, di mana pemain berhak mendapatkan BPJS sebanyak 4 program jaminan sosial, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan harta, dan jaminan pensiun. Jadi ini
adalah rekomendasi yang khusus ditujukan kepada PSSI, karena banyak juga dalam rekomendasi ini ditujukan untuk PT LIB, kemudian untuk Panpel, kemudian untuk Security Officer, kemudian untuk Polri, kemudian untuk TNI juga ada, kemudian ada untuk Kemenpora juga, kemudian Kemen PUPR, Kemenkes yang memang dan juga Kementerian Sosial yang memang ikut juga dalam area stakeholder untuk bisa membantu peningkatan sepak bola Indonesia. Ya mungkin itu saja dari saya dalam konten kali ini. Ini akan jadi seru banget pastinya kalau misalkan sudah ada saran dari tim gabungan independen pencari fakta untuk pengurus PSSI mundur, kemudian KLB, ya tentunya ini akan menjadi sebuah dinamika lagi di organisasi PSSI. Kita tunggu saja kelanjutan dari cerita ini teman-teman. Gua Rasatnan mengucapkan terima kasih buat kalian semua dan sampai jumpa lagi.